Tema utama Kitab Daniel. 1. Kitab Daniel ditulis untuk membesarkan hati bangsa Yahudi yang berada dalam pengasingan dengan menyatakan program Allah bagi mereka, baik selama kekuasaan bangsa-bangsa kafir di dunia, ada kerajaan Babylon 605-539 sebelum Masehi, Medo Persia 539-331 sebelum Masehi, Yunani 331-146 sebelum Masehi, Romawi 146 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, dan juga sesudahnya sampai kedatangan Yesus yang kedua. Tema utama dari buku ini adalah kuasa dan kendali mutlak Allah atas bangkit, berkuasa dan runtuhnya pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia, dan digantikannya semua kekuasaan itu oleh Sang Raja benar yang akan berkuasa di bumi berlanjut kepada kekekalan. Ayat-ayat kunci pasal 2 ayat 20-22 dan 44. Bandingkan pasal 2 ayat 28 dan 37, pasal 4 ayat 34 dan 35, pasal 6 ayat 25 sampai 27. 2. Tema kedua yang terjalin ke dalam tema utama adalah pernyataan kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah melalui mujizat-mujizat. Masa pelayanan Daniel adalah salah satu dari 6 periode dalam Alkitab dengan fokus besar kepada mujizat-mujizat yang dengannya Allah menggenapi tujuannya. Kelima periode lainnya adalah 1. Periode penciptaan dan air bah, Kejadian 1-11. 2. Periode bapa-bapa leluhur dan Musa, Kejadian pasal 12 sampai dengan kitab Ulangan. 3. Periode Elia dan Elisa, 1 Raja-Raja 17 sampai dengan 2 Raja-Raja 13. 4. Periode Tuhan Yesus dan para Rasul, Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga kisah para Rasul. 5. Masa kedatangan Yesus yang kedua dalam kitab Wahyu. Daniel pasal 9 ayat 24-27 berisi nubuatan yang sangat kompleks dan begitu akurat sebagai jawaban atas doa Daniel, bukan dengan mengacu pada apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, melainkan jauh kepada sejarah Israel di masa depan, di masa akhir dari akhir zaman. Allah terkait Israel menjanjikan 2 hal berisi masing-masing 3 poin. Yang pertama terkait dosa. 1. Menyelesaikan pemberontakan, mematahkan kuasa dosa yang membelenggu Israel dalam sejarah panjang kemurtadannya. Lihat ayat yang ke-11. 2. Mengakhiri dosa, menghakimi dosa dengan mengalahkannya dan mematahkan kuasanya. Lihat Ibrani 9 ayat 26. 3. Menebus kejahatan, meletakkan dasar yang sempurna bagi penebusan dosa secara penuh, yaitu darah Kristus yang dibunuh, atau dalam ayat yang ke-26 dituliskan disingkirkan, disalib, yang memungkinkan 2 poin pertama terjadi. Bandingkan dengan ungkapan suatu sumber atau mata air yang terbuka yang membasuh dalam Zakaria 13 ayat pertama. Yang kedua terkait kebenaran. 1. Mendatangkan keadilan kekal ketika kebenaran dinyatakan dalam hati bangsa Israel dalam pertobatan mereka dari kemurtadan berabad-abad. 2. Menyegel atau menutup atau mengakhiri penglihatan dan nubuatan. Satu saat ini akan terjadi di mana tidak ada lagi pewahyuan dan Allah akan mewujudkan keparipurnaan penggenapannya oleh digenapinya janji berkat bagi Israel sebagai bangsa. 3. Mengurapi tempat Maha Kudus, konsekrasi ruang Maha Kudus dalam bait Allah terakhir di bumi yang akan menjadi pusat penyembahan pada masa kerajaan 1000 tahun damai. Lihat Yehezkiel pasal 40 sampai pasal 48. Keseluruhan masa penggenapan ini mencakup dan melampaui akhir kekuasaan
bangsa-bangsa dunia, dan antikristus tepat sebelum kedatangan Yesus. Kesimpulan, 3 hal pertama digenapi secara rohani pada kedatangan Yesus yang pertama dan paripurna pada kedatangannya kembali. 3 hal kedua melengkapi keseluruhan rencana kekal Allah digenapi pada kedatangan Yesus yang kedua. Puji Tuhan. Langsung saja ya, kita akan lanjutkan materi pelajaran kita. Nah, minggu lalu kita sudah sampai ke sini ya. Jadi dari ayat yang ke 24 dan 25 kita sudah pahami uraian tentang 2 cakupan ya. Yang pertama cakupan keseluruhan waktu nubuatan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel dan kepada Yerusalem, yaitu 70 kali 7 tahun atau 490 tahun. Itu sudah kita bahas, ada di ayat yang ke-24 ya. Lalu ayat yang ke-25 menyatakan cakupan yang pertama yaitu 69 ya. Jadi dari 70 ini 69 dinyatakan, jadi 69 kali 7 tahun atau sebanyak 483 tahun. Nah, kita sudah belajar bahwa 69 kali 7 tahun ini dibagi 2, ada yang 7 lalu ada yang 62 ya. Ini ada di ayat yang ke-25. Nah, 69 ini kita sudah dapati titik perhitungan awalnya adalah 445 sebelum Masehi ya, lebih kurang, yaitu ketika Artasasta mengeluarkan ketetapan memperbolehkan Nehemia untuk pulang ke negerinya untuk membangun Israel ya, Yerusalem. Nah, dari keluarnya ketetapan 445, titik akhir 69 minggu adalah kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, dan itu menunjuk kepada peristiwa Minggu Palem ya. Kita sudah kasih gambar palem di sini. Ketika Yesus dengan mengendarai keledai memasuki Yerusalem, lalu orang-orang menyambut dia dengan menghamparkan jubah mereka, pakaian mereka di tanah, juga menghamparkan ranting-ranting pohon palem ya. Nah, keterangan pohon palem ini ada di Yohanes pasal yang ke-12 ya. Yohanes mencatat peristiwa ini lalu memberikan informasi bahwa pohon palem lah yang mereka hamparkan di tanah ketika Yesus memasuki Yerusalem. Makanya disebut Minggu Palem ya, terkenal. Nah, kita tahu ini titik akhir perhitungannya ya. Jadi 69 itu dari keluarnya ketetapan Artasasta memperbolehkan bangsa Yahudi khususnya Nehemia pulang untuk membangun Yerusalem sampai kepada datangnya sang raja atau yang diurapi. Yang diurapi ini kan menunjuk kepada Kristus ya. Kristus itu artinya yang diurapi dalam perjanjian baru dengan sebutan Kristus, dalam perjanjian lama Mesias. Messiah ya, Mesias. Artinya sama yang diurapi ya. Sekali lagi ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, juga Zakaria ya, kita sudah lihat ayat-ayatnya. Nah, kemarin sempat disinggung kenapa 69 ini dalam Daniel 9 ayat 25 dibagi 2 ya. 7 masa lalu 62 masa gitu. Kenapa enggak langsung aja 69? Nah, kenapa dibagi 2? Karena 7 masa atau 7 kali 7, 49 tahun ini menandai satu masa sampai berakhirnya pelayanan para nabi perjanjian lama ya. Jadi kalau di Alkitab kita ditandai dengan Maleaki, jadi akhir pelayanan Maleaki sini ya. Jadi 7 kali 7 masa ini kenapa disebut dipisahkan dari 62 kali 7 masa untuk menandai itu ya. Jadi ini berakhirnya pelayanan para nabi ya. Kalau Alkitab kita ditandai dengan nabi terakhir Maleaki ya. Lalu setelah berakhirnya pelayanan nabi terakhir Maleaki, kita tahu ada kurang lebih 400 tahun masa intertestamental ya, atau Allah tidak mau berbicara kepada bangsanya ya. Jadi ada 400 tahun kurang lebih ada intertestamental, lalu barulah dimulai masa perjanjian baru ya. Jadi 483 itu diambil dulu, 49 di sini, baru sisanya sini ya. Terdiri dari kurang lebih 400 tahun masa intertestamental. Intertestamental itu antara satu perjanjian dengan perjanjian berikutnya. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana Allah berhenti berbicara kepada umatnya, baru kemudian mulai lagi ya. Jadi kurang lebih
400 tahun dulu Allah tidak mau berbicara, barulah mulai lagi gitu. Nah, mulai lagi sampai Yesus memasuki Yerusalem, itulah 62 masa atau 62 minggu ya. Jadi inilah 69 minggu ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya. Lanjutannya seperti apa? Masih ada pertanyaan nggak sekitar sini ya? Jadi sudah terjawab kenapa dibagi 2, 7 dan 62 ya. Sudah terjawab, dan ingat perhitungan di sini ada masa 400 tahun kurang lebih Allah tidak berbicara ya. Dan kalau kita singgung sedikit konsekuensi dari Allah tidak berbicara kepada umatnya, kita melihat ketika Yesus dalam pelayanan Tuhan Yesus, ya, ketika mulai dihitung lagi di sini, Yesus melayani di dunia, kita mendapati betapa sengsara kehidupan Israel ya. Tidak saja karena mereka dijajah, tentu saja Romawi menjajah mereka di masa ini, tetapi secara rohani, ya, secara jiwa, secara fisik mereka begitu ditemukan dalam keadaan begitu morat-marit ya. Kita tahu dalam pelayanan Yesus banyak melayani orang-orang yang kerasukan jiwa ya, lalu lumpuh, buta, kusta dan berbagai penyakit ya. Luar biasa, lalu mereka ada dalam ketertekanan luar biasa. Tidak saja sekali lagi karena secara fisik mereka ada dalam penjajahan Romawi, tetapi ketika putus hubungan dengan Allah, Allah berhenti menyatakan kasih-Nya lewat kebenaran firman. Kita melihat ya, jadi kalau baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dalam pelayanan Yesus bersama murid-muridnya, kita disuguhkan kisah-kisah bagaimana Yesus bertemu dengan kondisi bangsa Israel yang begitu menyedihkan ya. Jadi tapi kita membayangkan dari situ orang-orang yang terus berharap kepada Allah yang benar itu sedemikian luar biasa kerinduannya ya. Jadi kalau kita mengikuti Injil, kisah pelayanan Yesus sejak Yesus masih di kandungan Maria, kita melihat sosok-sosok yang begitu merindukan kedatangan Sang Mesias itu ya. Salah satu contohnya dalam sosok Zakaria kan, bapaknya Yohanes Pembaptis ya, suami dari siapa? Istrinya Zakaria? Bukan Hana. Siapa sih Zakaria tuh? Istrinya yang anaknya Yohanes Pembaptis? Nah, Elisabeth. Jadi kita lihat dari sosok suami istri Zakaria Elisabeth ya, sampai demikian merindukan kedatangan Mesias itu, sehingga ketika dia akhirnya bertemu dengan bayi Yesus lalu menggendongnya, lalu dia katakan sudah cukup, mati saja aku, gitu kan kasarnya. Artinya kita bisa membayangkan masa-masa penantian ini, ada 400 intertestamental itu di mana Allah tidak berbicara, itu mendatangkan sengsara yang luar biasa, lahir batin, jasmani, rohani ya. Nah, kita bayangkan kalau kita tarik pelajaran ini ke kehidupan gereja di akhir zaman, aneh justru kita ya, melihat orang-orang yang sebenarnya secara rohani mereka menderita ya, mengaku Kristen tapi jauh dari firman Tuhan gitu, bahkan menghindari pengajaran firman ya. Nah, mungkin kalau kita lihat dari sudut pandang gereja zaman sekarang, mereka mungkin secara lahir ya oke-oke saja kelihatannya, tapi secara rohani sebenarnya penderitaan sama ya. Ketika putus hubungan dengan Allah, sekali lagi ketika Allah menyatakan kasih-Nya itu terutama lewat firman-Nya ya, karena Allah bekerja lewat firman, Allah menyembuhkan lewat firman, Allah menciptakan sesuatu lewat firman. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ketika putus hubungan 4 abad lebih ya, kita melihat situasi yang menyedihkan. Oke, sampai sini ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi di sini 69. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, kita kasih tanda ya, saya hijaukan sedikit tutup yang sudah kita bahas ya. Cakupan nubuatan keseluruhan 70 minggu ayat 24 sudah kita bahas. Lalu cakupan yang pertama 69 minggu di ayat 25 sudah kita bahas. Sekarang kita ini masa interval ya. Jadi sebelum masuk ke minggu terakhir atau 7 tahun terakhir, ternyata ada masa interval dulu. Nah, kita baca dulu ayatnya, ayat yang ke-26 ya, Daniel pasal yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, jadi ada 7, lalu ada 62 itu ya.
69, yang disebut 62-nya aja. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, sampai Yesus memasuki Yerusalem, Hosana, Hosana itu ya, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Nah, yang saya kasih tanda kuning dulu, ini menunjuk kepada siapa? Yesus kan, tidak ada salah apa-apa, tapi dia akan disingkirkan, dia akan dibunuh, disalibkan ya. Jadi ini yang saya kasih tanda kuning ini menunjuk kepada peristiwa salib, di mana Yesus dibunuh di sana, padahal dia tidak salah apa-apa ya. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Saya baca secara lengkap dulu. Nah sekarang kita fokus ke yang saya kasih tanda kuning. Ini tanda pertama masa interval. Dikatakan akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Yesus yang adalah Kristus yang diurapi, jadi kan, mati disalib menggantikan kita. Substitutionary atonement atau penebusan ganti ya. Sebenarnya kita yang harus mati, tapi Yesus mati ganti kita. Makanya di sini dikatakan akan disingkirkan atau dibunuh seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salah apa-apa. Kenapa tidak ada salah apa-apa tapi dia dibunuh? Dia harus mati, ya itu ya. Karena dia mati menggantikan kita ya. Nah ini tanda pertama dari masa interval ya. Jadi Daniel pasal 9 ayat 26 menunjukkan ada dua tanda memasuki masa interval. Yang pertama adalah ini ya. Jadi setelah perhitungan 62, ini ya 62, 7, 62, setelah selesai 62, maka tanda pertama memasuki masa interval adalah ini, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya. Salib ya. Jadi dari masuknya Yesus ke Yerusalem, Hosana Hosana itu dengan sambutan luar biasa sampai ke Yesus digantung di salib itu cuma berapa hari? Dalam minggu yang sama ya. Hari Minggunya Yesus disambut dengan begitu meriah. Hari Jumatnya Yesus digantung di atas salib ya, dia dibunuh. Salibkan dia, salibkan dia. Jadi di sini Hosana, Hosana. Apa arti Hosana? Kita sudah belajar. Selamatkan kami ya. Selamatkan kami, selamatkan kami. Tuhan kirim, Allah kirim sebenarnya satu pribadi yang memang datang untuk menyelamatkan mereka. Memang sang raja yang dijanjikan itu. Memang Mesias yang telah dinubuatkan sepanjang perjanjian lah, lama bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa ya. Ketika Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk dipakaikan kepada Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, itu ada darah dicurahkan ya. Jadi ada binatang yang dibunuh. Lalu kemudian ketika Allah menghukum ular dengan berkata, keturunan perempuan menuju kepada Yesus akan meremukkan kepalamu. Itu sudah Injil ya, sudah berita Injil. Dan itu penggenapannya ketika Yesus diutus ya. Dialah Raja, dialah Mesias yang diurapi. Dialah yang akan menyelamatkan bangsa Israel. Hanya saja pada Advent yang pertama, Natal, kedatangan Yesus adalah akan mendirikan kerajaan Allah secara rohani. Jadi, coba jemaat renungkan, ketika Yesus datang sebagai Raja, sebagai yang diurapi, sebagai penggenapan nubuatan perjanjian lama, sebenarnya dia akan membebaskan bangsanya itu dalam jangkauan sampai kepada kekekalan ya. Jadi di sini secara rohani dulu gitu. Hanya saja ketika bangsa Yahudi berteriak Hosana, Hosana, selamatkan kami, pengharapan mereka adalah didirikannya kerajaan Daud secara fisik, secara lahiriah. Mereka rindu raja yang datang ya mewakili Daud gitu, akan memimpin mereka kepada satu peperangan melawan Romawi, lalu menang, lalu membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, ternyata Yesus tidak. Ternyata raja yang adalah keturunan dari Daud ini yang memang diutus untuk meneruskan tahta Daud bahkan sampai tembus kepada kekekalan, di kedatangannya yang pertama secara fisik ini secara rohani dulu ya, karena ingat secara jasmaninya di sini nanti ya di kerajaan 1000 tahun damai, tapi tembus sampai kekekalan. Itulah programnya Allah yang tidak dimengerti oleh bangsanya sendiri di sini. Maka hari Minggu dia disambut luar biasa, hari Jumat dia digantung di salib ya, setelah
salibkan dia, salibkan dia. Kami tidak mau raja seperti ini secara rohani. Kami ingin raja yang secara fisik gagah perkasa lalu memimpin kami kepada peperangan untuk memenangkan ya, membebaskan dari penjajahan itu. Ya kita sudah belajar sebenarnya ketika kita memperdalam Olivet Discourse ya, Matius pasal 24 tentang kenapa Yahudi akhirnya menolak Yesus ya. Ini kekecewaan mereka karena ternyata kedatangan Yesus yang pertama baru secara rohani. Makanya secara bangsa mereka masih menunggu kedatangan Mesias ya. Karena tidak mengakui Yesus sebagai Mesias, mereka masih menunggu. Dan kalau kita ikuti berita-berita yang terjadi di Israel, sudah ada beberapa tokoh orang Yahudi yang mengaku Mesias ya, bisa melakukan mujizat katanya. Saya baru baca berita-beritanya tapi belum mengikuti secara detail ya. Oke, sampai sini. Nah, ini tanda pertama ya. Jadi akan disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak salah apa-apa menuju kepada Yesus. Jadi tanda pertama memasuki masa interval. Berikutnya kita lanjutkan. Nah, tanda kedua saya kasih warna agak pink ini ya. Ini tanda yang kedua. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Nah ini sekali lagi terjemahan bahasa Indonesia agak membingungkan. Makanya ketika kita menafsirkan Alkitab kita harus lihat konteks. Salah satunya secara gramatikal, secara bahasa kita lihat bahasa aslinya. Nah paling dekat sebenarnya bahasa Inggris lah. Biasanya benar gitu terjemahannya. Saya tuliskan dulu yang saya terjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris ya. Yang benar seperti ini. Rakyat dari seorang raja yang akan muncul akan memusnahkan kota dan tempat kudus itu seperti air bah menghancurkan segalanya. Jadi kalau ada kata air bah di sana bukan air bah beneran, tapi ini hanya semacam hiasan ya untuk menggambarkan bahwa penghancuran yang akan terjadi terhadap Yerusalem, Bait Allah, yang dilakukan oleh rakyat dari seorang raja ini akan begitu luar biasa ya. Nah ini yang saya kasih tanda pink ini, tanda kedua memasuki masa interval, menyatakan pasukan Romawi yang darinya antikristus akan muncul di bawah pimpinan Titus yang menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah pada 70 Masehi ya. Ini sebenarnya sudah digenapi pada 70 Masehi ketika bangsa Romawi, tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah ya. Nah, itulah artinya yang dikatakan di sini ya. Jadi jangan lihat bahasa Indonesianya, lihat yang sini saja. Rakyat dari seorang raja yang akan muncul. Nah, akan muncul seorang raja, rajanya belum muncul. Tapi rakyat dari raja itu akan memusnahkan kota dan tempat kudus, akan memusnahkan Yerusalem. Jadi ini menunjuk kepada pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus yang akan menghancurkan Yerusalem ya. Nah dikatakan pasukan Romawi yang dipimpin Raja Titus ini merupakan rakyat dari seorang raja yang akan muncul. Itu ya pengkalimatan yang benar seperti itu. Rajanya belum muncul. Nah raja yang akan muncul ini menunjuk kepada antikristus ya. Jadi Romawinya sudah disebut gitu. Ini sebenarnya nubuatan untuk menunjuk bahwa antikristus akan muncul dari Romawi. Makanya kita sebut Romawi yang kedua ya. Kita nanti lihat lagi gambar yang pernah saya tampilkan terkait mimpi Nebukadnezar patung itu ya. Oke, di sini dulu. Nah, mengenai kedatangan pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus yang luluhkan Yerusalem dan Bait Allah sebenarnya sudah dinubuatkan ulang oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 2. Nah, jadi Yesus berkata seperti ini kalau dibaca Matius 24 ayat 2 tentang Yerusalem dan Bait Allah. Sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Jadi bayangkan kalau bangunan itu dibuat dari tumpukan batu. Yesus berkata tidak ada satu batu yang masih terletak di atas batu yang lain. Artinya Yesus menubuatkan satu kehancuran Yerusalem yang diratakan dengan tanah ya. Itulah yang terjadi 70 Masehi. Makanya di sini dikatakan penghancuran Yerusalem itu seperti air bah yang menghancurkan segalanya. Nangkep ya?
Jadi penghancuran oleh pasukan Romawi di bawah pimpinan Titus ini sedemikian masif ya, kehancuran yang terjadi atas Yerusalem sampai Tuhan Yesus sendiri menubuatkan tidak ada satu batu pun yang terletak di atas batu yang lain. Akhirnya akan diratakan dengan tanah. Nah, sekali lagi ini menunjuk kepada Romawi, dan dari Romawi ini dikatakan seorang raja akan muncul. Nah, seorang raja yang akan muncul ini, ingat baik-baik di Daniel pasal yang ke-9 ayat 26 menubuatkan tentang kehadiran antikristus ya. Oke, lanjut yang dulu. Nah, dari rakyat ini Romawi ya, karena yang menyerang Yerusalem, menghancurkan Yerusalem pada 70 Masehi di bawah pimpinan Titus itu Romawi kan? Saat itu Romawi. Nah, kita sebut Romawi yang pertama ini, yang dulu menguasai belahan dunia itu ya. Nah, dari rakyat ini, Romawi 1, akan muncul seorang raja. Nah, itulah menunjuk kepada antikristus. Nanti di ayat 27 penjelasannya ya. Jadi camkan dulu jemaat sampai ayat ke-26 menubuatkan tentang dua hal ya terkait Yerusalem. Jadi Yerusalem yang telah dibangun oleh siapa? Ada Nehemia, ada Ezra, ada Zerubabel ya, itu bait Allah yang kedua ya. Bait Allah yang kedua itu yang dibangun dimulai dari ketetapan Raja Artasasta itu mengizinkan Nehemia pulang, itu hancurnya di sini ya. Jadi bait Allah kedua hancurnya di sini. Bait Allah yang pertama hancurnya di mana? Yang dibangun Raja Salomo, hancurnya di ketika Babilonia menyerang ya Yerusalem dan menawan bangsa Israel, membawa mereka ke pembuangan. Itu dihancurkannya bait Allah ke pertama. Lalu bait Allah kedua di 70 Masehi ini ya. Oke. Nah, nanti dari rakyat Romawi 1 ini dinubuatkan oleh Daniel akan muncul seorang raja. Raja itu menunjuk kepada antikristus, maka kita sebut itulah Romawi yang kedua. Nanti di akhir zaman ya, di sini. Ketika dia muncul di 7 tahun masa aniaya, lalu di pertengahan dia berkuasa, menyatakan diri Allah ya, menajiskan bait Allah yang ketiga ya. Itulah antikristus muncul dari Romawi 2 ya. Oke, coba kita lihat slide berikutnya. Nah, ini kan waktu pelajaran gambar ini kan saya kasih di sini tulisan Romawi 2 ya. Jadi Romawi 1 berakhir sudah masuk dalam kejadian ketika Romawi 1 ini adalah dihancurkannya bait Allah ya. Tadi pada 70 Masehi. Nah, nanti akan muncul lagi Romawi 2. Jadi dari Romawi ini akan muncul seorang raja, itu antikristus. Nah, di bawah antikristus itu menunjuk pada Romawi 2 ya. Jadi ini sudah kita pelajari, saya ingin kasih lihat aja. Jadi kalau kemarin saya bilang bahwa kita akan belajar dari mana Romawi 2 ini itu ya, dari nubuatan Daniel pasal 9 ayat yang ke-26. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi tanda kedua memasuki masa interval, saya kasih gambar di sini bait Allah yang terbakar ya, Yerusalem yang terbakar. Jadi 69 minggu dari keluar ketetapan Artasasta untuk membangun kembali Yerusalem, mengizinkan Nehemia pulang, sampai ke Yesus memasuki Yerusalem, Hosana itu 69 minggu. 1 minggu sisanya kapan? Enggak dulu, ada masa interval dulu, itu kata Daniel pasal 9 ayat 26. Nah, masa interval ini ditandai dengan 2 peristiwa, yaitu disingkirkannya seorang yang diurapi, yang tidak salah apa-apa, ya, itu menunjuk kepada penebusan. Lalu ini ya, rakyat satu negeri akan menghancurkan Yerusalem seperti air bah menghancurkan segala sesuatu, dan dari rakyat ini akan muncul seorang raja ya. Inilah masa interval. Nah, sekarang yang menjadi masalah sampai kapan ya? Dimulai dari sini, masa interval itu sampai kapan ya? Saya kasih tanda tanya dulu. Kita akan lihat petunjuk-petunjuknya, oke? Argumen mengapa Daniel 9 ayat 26 menyatakan adanya masa interval setelah penggenapan 69 minggu di ayat 25 sebelum penggenapan sisa 1 minggu terjadi di ayat 27. Argumen yang pertama,
adalah sangat jelas bahwa ayat 27, 1 minggu terakhir dari nubuatan 70 minggu, merujuk ke akhir zaman nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua, karena 6 hal yang dijanjikan di ayat 24, yaitu 3 hal terkait dosa dan 3 hal terkait kebenaran, tidak atau belum digenapi di 7 tahun setelah kematian Yesus, atau disingkirkan seorang yang telah diurapi padahal tidak ada salahnya apa-apa. Bahkan sampai hari ini pun, tahun 2023 saat kita mempelajari materi ini, artinya hampir 2000 tahun kemudian, itu belum digenapi karena bangsa Israel belum bertobat, masih menolak Kristus, dan menantikan Mesias lain. Israel sebagai bangsa akan dimenangkan pada 3,5 tahun masa aniaya besar, dan semua janji di ayat 24 akan paripurna digenapi oleh Yesus pada kedatangannya yang kedua. Argumen yang kedua, peristiwa dihancurkannya kota Yerusalem dan Bait Allah juga tidak terjadi dalam jangkauan 7 tahun setelah kematian Yesus, karena itu baru terjadi pada tahun 70 Masehi, atau lebih kurang 37 tahun kemudian.